불쌍한 애를 왜? 왜 또 아는 척 안 하냐 너? Setelah perselisihannya dengan Dong-hun, Jian pulang dan seperti biasa membuat minuman untuk mengganjal perutnya. Namun ternyata kejadian perselisihan itu memang sengaja dibuat Jian untuk melindungi Dong-hun karena Jian tahu ada seseorang yang membuntuti mereka. Di rumah, Dong-hun tampak diam dan merenungkan kejadian barusan. Esoknya di tempat kerja, tampak Jian mengambil kembali sendal yang sebelumnya diberikannya lalu membuangnya. Nah, sepulang kerja, sesuai rencana, Dong-hun mulai dilatih oleh para atasannya dalam menghadapi wawancara untuk menjadi direktur nanti. Mereka menginterogasi Dong-hun mengenai hubungannya dengan Jian dan mengatur hal-hal yang seharusnya dikatakan Dong-hun nanti. Sementara Jian terus menyadap pembicaraan mereka. 왜 이런 애 뽑아갖고 이고생을 하냐? Sesampainya di rumah, Dong-hun berdebat dengan istrinya yang protes karena sepulang kerja Dong-hun selalu mampir ke bar Jung-hee dan berkumpul dengan saudaranya. Yun-hee rupanya ingin Dong-hun meluangkan waktu lebih banyak baginya dan selalu pulang cepat ke rumah. Dong-hun pun mengalah untuk mengikuti permintaan istrinya itu lalu keluar kamar. Lalu tiba-tiba Yun-hee mendapatkan pesan dari Jung-yong yang memintanya menghubunginya. Tanpa sengaja, Dong-hun mendengar pembicaraan mereka lalu menyadari bahwa istrinya telah mengetahui bahwa Dong-hun tahu tentang perselingkuhan itu. Entah apa yang Dong-hun rasakan saat itu. Esoknya tampak Dong-hun tidak bersemangat dan urung berangkat kerja. Sehingga dia pergi ke kelenteng menemui temannya Gyeomduk untuk menenangkan diri. Sementara di kantor, Jung-yong memanggil profesional untuk mengecek seluruh ruangan dan perangkatnya aman dari penyadap. Setelah itu, Jung-yong bertemu diam-diam dengan Jian dan bertanya mengapa Dong-hun tidak masuk. Jian mengatakan Dong-hun sedang ke kelenteng karena aksi Jian tadi malam yang tiba-tiba mengungkapkan perasaan pada Dong-hun. Jung-yong lalu meminta Jian memutar rekaman percakapannya dengan Dong-hun tadi malam. Mendengar rekaman itu, Jung-yong lantas bertanya mengapa Jian menyukai Dong-hun. Jian lantas berkata bahwa dia ingin menghancurkan Dong-hun karena dia terlalu baik. Jung-yong yang tidak percaya lalu menentang Jian tidur dengan Dong-hun jika dia benar ingin menghancurkannya. Di kelenteng, Dong-hun mengutarakan perasaannya pada Gyeomduk dan berkata bahwa hidupnya begitu sial. Gyeomduk lalu menyemangatinya dan mengatakan bahwa Dong-hun juga berhak bahagia. Namun Dong-hun yang tampak putus asa masih merenungi hidupnya. Sehingga Gyeomduk memeluknya dari belakang dan meyakinkannya bahwa ini bukanlah masalah besar untuk menguatkan Dong-hun. 희생이란 단어는 집어치우고. Sementara itu di mobil, Ki-hun tampak sedang melihat foto Yura yang kini sudah mulai syuting kembali dan terlihat bahagia. Namun di sisi lain, Ki-hun juga sangat sedih karena kesibukannya. Yura kini jarang menemuinya. Malamnya setelah berpikir panjang, akhirnya Ki-hun memberanikan diri menemui Yura yang sangat dirindukannya. Namun saat sampai, Ki-hun justru melihat muntahan Yura di tangga dan membersihkannya. Rupanya syuting Yura tidak berjalan lancar seperti yang diceritakannya. Yura kembali terpuruk dan membenci hidupnya. Yura mengatakan dia ingin menghilang dan berharap dunia berakhir. Tiba-tiba Ki-hun mengungkapkan perasaannya yang mencintai Yura. Namun Yura terlalu terpukul dengan hidupnya. Esoknya di tempat kerja, Dong-hun mendatangi Jung-yong dan marah padanya karena memberitahu Yun-hee bahwa dirinya tahu masalah perselingkuhan mereka. Padahal Jianlah yang melakukan itu. Jung-yong lantas berkata dia tidak memberitahu Yun-hee. Tiba-tiba Dong-hun berteriak pada Jung-yong hingga membuat semua orang di kantor terkejut dan kebingungan. Dong-hun lalu berkata bahwa dirinya telah mengorbankan segalanya untuk menutupi hubungan mereka. Namun mengapa Jun-yong justru sangat gegabah dan memberitahu Yun-hee? Dong-hun juga mengatakan dia akan menghancurkan Jun-yong. Mendengar kegaduhan di dalam, Direktur Sang-tae berusaha masuk namun pintu terkunci. Sedangkan di dalam keadaan memanas dan Dong-hun menghajar Jun-yong. Setelah itu, semua pimpinan berkumpul dan mencari tahu apa yang terjadi. 아니라고 했어야지! 별거 아니야. 이래.
Pulang kerja, Donghun mengejar Jian dan bertanya di mana sendalnya. Jian lantas bertanya, memangnya apakah Donghun mau memakai sendal pemberiannya? Jian kemudian meminta Donghun untuk memecatnya di depan semua orang besok dan berkata bahwa Jian telah menggodanya dan salah mengartikan perhatiannya. Jian mengatakan itulah kenyataan yang terjadi dan Donghun boleh mengatakannya demikian. Mendengar itu, Donghun berteriak dia tidak ingin memecat Jian. Donghun lalu mengatakan bahwa dirinya bukanlah anak-anak yang memecat seseorang karena masalah seperti itu. Donghun juga meminta Jian bersikap profesional dan juga berkata bahwa Donghun akan memperlakukan Jian sama seperti dia memperlakukan karyawan lainnya. Donghun juga bertanya mengapa Jian bersikap seperti itu. Donghun berkata dia ingin melihat Jian menyelesaikan kontraknya di perusahaan dengan baik dan melanjutkan kerja di perusahaan baru. Donghun ingin menyapa Jian 10 hingga 20 tahun lagi dalam keadaan yang lebih baik. Begitulah harapan Donghun pada Jian. Setelah itu dia pun pergi. Jian terdiam dan hanya bisa menatapnya. Malam ini Donghun pulang lebih cepat sesuai permintaan istrinya dan mereka pun makan bersama. Seusai makan, Yunhee menawari Donghun minum bersama. Yunhee nampak ingin mengatakan sesuatu, namun Donghun menghindarinya. Esoknya guys, Donghun pergi belanja bersama istrinya. Saat kembali ke mobil, tanpa sengaja tiket hotel yang biasa digunakan Yunhee saat berselingkuh dengan Junyoung terjatuh. Keadaan pun menjadi kaku guys. Sesampainya di rumah, Yunhee mendatangi Donghun lalu berlutut dan meminta maaf. Melihat istrinya, Donghun menyadari bahwa semua telah terungkap dan melampiaskan kemarahan yang disimpannya selama ini dengan memukul pintu dengan tangan kosong. Donghun akhirnya meluapkan kemarahan yang dipendamnya dan bertanya mengapa istrinya begitu tega melakukan hal itu padanya. Jian yang menyadap Donghun pun terkejut mendengar Donghun mengamuk guys. Donghun lalu meringkuk sambil berkata, jika Yunhee berselingkuh berarti Yunhee menganggap Donghun tidak berharga dan Donghun mengatakan bahwa mungkin seharusnya dirinya tidak perlu lagi ada di dunia ini. Donghun juga mengatakan bahwa Yunhee seharusnya memikirkan anak mereka sebelum melakukan hal itu. 하고 많은 놈지가 왜? Selama ini Donghun selalu mencoba untuk menjadi suami yang baik dan mencoba mempercayai Yunhee yang ternyata berselingkuh di belakangnya. Yunhee juga mengeluarkan isi hatinya guys. Kekesalannya pada Donghun yang selalu mengesampingkan dirinya dibandingkan keluarganya hingga membuatnya selalu merasa kesepian. Yunhee mengatakan bahwa dirinya selalu haus akan cinta Donghun hingga dia melakukan semua hal agar Donghun selalu ada untuknya. Namun Donghun tidak pernah ada di sisinya. Yunhee merasa hal itu tidak adil baginya. Yunhee lalu berkata dia ingin mereka pindah ke daerah lain untuk memulai hidup yang baru. Namun setiap kali Yunhee melihat Donghun yang terdiam, saat Yunhee mengatakan ingin pindah, Yunhee pun menyerah dan merasa Donghun tidak akan pernah berubah. Yunhee lalu berkata bahwa dia tahu Donghun ingin mempertahankan pernikahan ini bukan karena mencintainya, melainkan karena keluarganya. Donghun lalu mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri hubungan yang sudah coba ia pertahankan selama 20 tahun ini. Hari berikutnya Jian tampak mengunjungi sang nenek. Nenek bertanya kabar Donghun. Jian lantas menangis dan berbohong bahwa semuanya baik-baik saja. Nenek lalu bertanya mengapa Jian menangis. Jian berkata dia menangis karena bersyukur bahwa dia berada di dekat orang sebaik Donghun. 사람 중에도 그런 사람이 있다. Hari berikutnya, Donghun kembali bertemu dengan para direktur. Mereka memarahi Donghun yang begitu gegabah memukul Junyoung dan kembali mengatur rencana selanjutnya. Setelah dari hotel, Donghun kembali ke kantor untuk membantu para pegawainya yang lembur. Tampak ada Jian juga di sana yang sedang membantu. Setelah selesai, mereka pun berlari menuju stasiun untuk mengejar kereta. Namun sayang, hanya Jian dan Donghun yang berhasil masuk ke kereta. Di dalam kereta, Jian melihat orang yang sebelumnya mengikutinya dan Donghun, sehingga ia berjalan menjauh. Melihat itu, Donghun meminta lelaki itu menunjukkan HP-nya. Namun lelaki itu justru tampak ketakutan dan kabur. Turun dari kereta, Donghun pun ingin mengantar Jian pulang. Namun di persimpangan jalan, mereka bertemu dengan Junghee dan teman-temannya yang baru selesai minum. Mendengar Donghun ingin mengantar Jian pulang, mereka semua pun ingin ikut mengantarnya.
Sepanjang jalan mereka berbincang banyak hal hingga Jung Hee tiba-tiba bertanya apakah Jian takut manusia seperti dirinya. Namun Jian justru berkata dia ingin segera menua karena berpikir mungkin hidup tidak akan sesulit sekarang jika sudah lebih dewasa. Mendengar itu semua terdiam dan menatap Jian heran. Sesampainya mereka di rumah Jian, Sang Hun memanggil temannya yang rupanya tinggal di sekitar sana dan meminta tolong untuk mengawasi dan menjaga Jian jika ada yang mencurigakan. Setelah itu mereka pun kembali. Jian tampak tersentuh dengan kehangatan yang didapatkannya. Seketika Jian mengucapkan terima kasih dan memberi salam. Mendengar itu Dong Hun terkejut. Belum pernah selama ini dia mendengar Jian mengucapkan terima kasih pada orang lain. Jian akhirnya dapat memahami bahwa di dunia ini masih ada kehangatan dari orang-orang baik. Hari berikutnya pemilihan direktur semakin dekat. Masing-masing kubu mulai semakin agresif menjatuhkan kubu lainnya. Foto Jian dan Dong Hun bahkan tiba-tiba muncul di internet. Namun teman Jian segera membantu menghapusnya atas permintaan Jian. Jian lalu menelpon Yun Hee. Rupanya kini Jian telah bersatu dengan istri Dong Hun untuk membantu Dong Hun. Yun Hee lalu minta bertemu dengan Jun Yong diam-diam. Yun Hee mengancam akan membeberkan bukti perselingkuhannya dengan Jun Yong jika Jun Yong terus mencoba menjatuhkan Dong Hun. Mendengar itu Jun Yong marah dan kecewa, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Jian muncul. Kini tidak ada lagi rahasia di antara mereka bertiga. Yun Hee pun kembali meminta Jian segera menghilang dari tempat kerjanya. Namun Jian bersikeras tidak ingin keluar sekarang karena menurutnya dapat mencurigakan Dong Hun. Kini posisi Jun Yong terpojok karena dua wanita ini bersatu mendukung Dong Hun. 밥도 주변 여자들은 왜 다 이 모양 이 꼴이냐? Segera setelah itu, akhirnya Jun Yong terpaksa meminta semua timnya untuk melepaskan Dong Hun dan tidak mengganggunya selama proses pemilihan direktur. Sementara Yun Hee mulai menyadari bahwa Jian menyukai suaminya. Yun Hee bahkan menelpon Jian dan menanyakan secara langsung. Dan Jian pun mengiyakannya guys. Yun Hee hanya bisa mengucapkan terima kasih karena Jian melindungi suaminya lantas menangis. Malamnya, tampak Gwang Il muncul kembali menunggu Jian dan bertanya kemana Jian menyembunyikan neneknya. Jian dengan dingin mengusir Gwang Il dan berkata bahwa tidak ada lagi alasan mereka untuk bertemu karena hutangnya telah lunas. Gwang Il lantas berkata bahwa dia merindukan Jian. Namun Jian justru memakinya. Sehingga Gwang Il tersulut emosi dan ingin melukai Jian kembali. Namun guys, tiba-tiba Gwang Il berkata bahwa jalan menuju rumah Jian mengingatkannya pada jalan yang dulu ditempuhnya saat menggendong Jian yang pingsan setelah dipukuli ayahnya. Namun setelah ayahnya meninggal, Gwang Il mengaku bimbang. Haruskah dia juga menghabisi Jian atau justru menghabisi dirinya sendiri? Jian pun hanya bisa tertegun mendengar pengakuan Gwang Il. Gwang Il dan Jian dulu rupanya memiliki hubungan yang dekat sebelum Jian menghabisi ayah Gwang Il. Esoknya tampak Ki Hun mendatangi dan melabrak sutradara film yang dibintangi Yura. Sebelumnya Ki Hun telah menyelidiki dan menemukan bahwa ternyata syuting tidak berjalan lancar dan Yura diperlakukan tidak baik selama proses syuting. Setelah itu Ki Hun pergi ke tempat Yura dan mengakui sesuatu. Ternyata saat Ki Hun dulu menjadi sutradara film yang dibintangi Yura, Ki Hun menyadari bahwa film yang disutradarainya itu akan gagal, sehingga dia mencari kambing hitam untuk menjadi penyebab kehancuran film itu. Disitulah dia melihat Yura dan menariknya tenggelam bersama. Mendengar itu Yura kehabisan kata dan menangis guys. Ki Hun yang kini telah sadar dan berdosa pada perbuatannya dulu lantas mengatakan bahwa sekarang dia akan melindungi Yura dan tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan Yura seperti dirinya dulu dan pergi. Yura pun menangis dan meluapkan segala emosinya. Setelah itu, tak lama kemudian Yura pergi menyusul Ki Hun ke bar Jung Hee. Yura mengeluarkan segala kekesalan dan emosinya. Kemudian mereka pun berbaikan dan saling berjanji untuk saling mencintai. Ki Hun sadar diri bahwa dirinya hanyalah tukang bersih-bersih. Namun Yura berjanji tidak akan meninggalkannya. Esoknya proses pemilihan direktur dimulai. Para eksekutif mulai mencatat nama-nama pegawai yang akan diwawancarai untuk menilai kinerja calon direktur.
Mengejutkan guys, tiba-tiba Jian juga dipanggil. Padahal sebelumnya mereka hanya mewawancarai pegawai tetap saja. Pihak Donghun pun geram dan mencium kecurigaan bahwa Jian dipanggil untuk memberatkan Donghun. Setelah itu Jian pun pergi untuk diwawancarai tanpa sepengetahuan Donghun. Saat itulah kubu yang kontra menanyai Jian apakah dia menyukai Donghun. Jian pun dengan jujur mengatakan iya, dia menyukai Donghun dan menghormatinya. Lalu tiba-tiba ketua masuk ke ruangan dan mengejutkan semua orang. Ketua lantas duduk di samping Jian dan wawancara dilanjutkan. Jian kemudian melanjutkan bicaranya dan berkata bahwa Donghun adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya sebagai manusia selama bekerja dan bahkan membuatnya berpikir bahwa mungkin dirinya bisa menjadi orang baik karena Donghun yang mengajarkannya kebaikan. Jian juga mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih pada Donghun dan bekerja di perusahaan ini membuatnya senang karena sikap Donghun padanya. Semua orang pun tampak tersentuh mendengar cerita Jian. Setelah wawancara, ketua bahkan berkata dia ingin mentraktir Donghun makan. Malam harinya, Donghun kembali mentraktir Jian makan. Lalu berkata bahwa sebenarnya dirinya tidak sebaik yang Jian pikirkan. Jian mengelak dan berkata bahwa Donghun adalah orang yang baik. Mendengar itu, Donghun menyeringai. Entah apa yang difikirkannya saat itu. Dan begitulah episode ini berakhir guys. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Apa yang akan terjadi pada Donghun dan Jian setelah ini? Bagaimana sebenarnya hubungan Jian dan Kwang Il? Terima kasih telah menyaksikan alur cerita ini. Sampai berjumpa lagi. 궁금해서 오셨나? 진짜인 줄 알잖아요. 고맙다. Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.